Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5581. Senior Chardon menggema sambil tersenyum. Kamu benar, selalu benar untuk berhati-hati. Saat dia berbicara, dia tidak sabar untuk bertanya, "Bos, saya sudah membayar uangnya. Jadi kapan kamu bisa memberi saya cincinnya?" "Tunggu sebentar," Zakari berkata dengan santai. "Saya meminta orang-orang saya untuk menunggu pengusaha Hong Kong di bandara." Pengusaha Hong Kong itu berhati-hati dan tidak pernah menelepon atau mengirim pesan. Apalagi info penerbangan mana yang dia tuju ke Aorus Hill. Semuanya harus dipenuhi. Orang-orang akan mengungkapkan identitasnya setelah melihat tanda cincin itu. Jadi bisa kapan saja. Dan orang-orang saya harus menunggu di sana. Zakari tidak berani meminta Leslie datang. Karena Leslie juga tertipu olehnya. Jika dia datang dan meninggalkan ringkasan, semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Jadi, Zakari menyarankan dan berkata, "Baiklah. Saya akan meminta dia menemukan pesuruh di kota yang sama dan membawakan kamu cincinnya." Senior Chardon berkata, "Kalau kamu tidak bisa, bagaimana kamu bisa meminta orang lain menangani barang yang begitu mahal? Jika orangmu tidak nyaman untuk datang, aku bisa menemuinya sendiri nanti. Kamu hanya perlu mengalaminya." Zakari mengulurkan tangannya dan berkata, "Tidak mungkin. Pesuruh tidak tahu apa itu. Dan mereka mengendarai sepeda motor, yang lebih cepat daripada mengemudi. Mereka akan tiba dalam waktu setengah jam." Melihat dia berbicara dengan sangat percaya diri, Chardon tidak mengatakan apa-apa lagi. Lagi pula, dia masih memiliki target yang lebih besar saat ini, yaitu potongan kayu sambaran petir di tengah kios Zakari. Jadi dia pura-pura tidak menunjukkan wajahnya. Dia berkata, "Kalau begitu, saya akan menunggu di sini dan melihat apakah kamu memiliki barang bagus lainnya." Zakari mengangguk. "Lihat apapun yang kamu inginkan, dan diskusikan apa yang kamu suka." "Bagus." Seperti yang dikatakan Senior Chardon, dia berpura-pura melirik kios, lalu menunjuk ke potongan kayu petir, dan bertanya, "Bos, bagaimana dengan kayu petir ini?" Zakari berkata tanpa ragu, 5 juta. Senior Chardon tidak peduli dengan harganya. Dia bertanya, "Bolehkah saya melihatnya?" Zakari mengangguk. "Terserah." Senior Chardon mengambil kayu sambaran petir. Ketika energi spiritual masuk, dia segera menyadari bahwa ada formasi serangan di dalamnya. Dia bisa mengenali formasi penyerangan karena formasi ini memiliki banyak kesamaan dengan formasi penyerangan pada pedang kayu yang diberikan Tuan Ying kepadanya. Dia yakin ini pasti jenis formasi yang sama. Agar tidak memicu formasi serangan, dia segera mengambil kembali semua energi spiritualnya. Pada saat ini, dia bahkan lebih bersemangat. Dia masih belum tahu apa efek dari cincin itu. Namun dia sudah tahu bahwa kayu sambaran petir adalah senjata sihir ofensif. Bagi seorang yang mahir, senjata sihir yang ofensif sangatlah penting. Saat menghadapi musuh, senjata sihir ofensif merupakan ketergantungan penting untuk bertarung dengan lawan. Dia tidak sabar untuk menemukan tempat di mana tidak ada orang, dan mencoba efek serangan dari senjata ajaib ini. Jadi, dia langsung berkata kepada Zakari, "Bos, aku menginginkan ini. Sepotong kayu sambaran petir juga. Kirim ke rekening tadi." Zakari mengangguk dan berkata, "Ya, ayo kirimkan." Bab 5582. Saat ini, Senior Chardon akhirnya mendapatkan kepercayaan dari Zakari setelah penjelasan dan sanjungan yang panjang. Dia mengirimkan total $800.000 AS ke rekening Zakari dengan sangat sederhana. Setelah Zakari menerima uang itu, dia sangat gembira dan berkata kepada Senior Chardon, "Oh, Pak Tua, jadi kamu bukan intel polisi. Kamu adalah dewa kekayaan." Senior Chardon tidak sabar untuk bertanya, "Saya membayar uangnya. Apakah barang ini menjadi milik saya?" Zakari langsung menyerahkan kayu sambaran petir kepada Senior Chardon, dan berkata, "Tahan ini dulu, dan akan dikirimkan setelah beberapa saat." Senior Chardon sangat gembira.
Dia memainkan kayu sambaran petir kayu itu di tangan. Cintanya tak terkatakan. Saat ini, dia tidak lagi membenci Zakari. Dia hanya berpikir, cepat temukan tempat sepi, dan coba lihat kekuatan apa yang dimiliki senjata ajaib yang terbuat dari kayu sambaran petir ini. Sambil menunggu menjalankan tugas untuk mengirimkan barang, Senior Chardon mau tidak mau bertanya kepada Zakari. Ngomong-ngomong, bos, apakah kamu memiliki produk serupa di sini? Kalau ada, bisa tunjukkan kepada saya. Saya ingin semuanya kalau cocok. Zakari menenangkan. Menurut instruksi Charlie, dia berkata, cincin dan kayu sambarap petir diberikan kepada saya oleh atasan saya. Dia meminta saya untuk menjualnya atas namanya. Total hanya ada 2 item ini. Dan kamu sudah memborongnya. Senior Chardon melihat sekeliling dan tidak melihat siapapun di sekitar. Dia menyampaikan suaranya dan berkata, saudara, saya pikir semua yang kamu jual adalah barang antik yang baru saja digali dari kuburan. Tidak mungkin hanya ada 2 barang antik ini, bukan? Zakari berkata dengan serius. Orang tua, sejujurnya, memang begitu. Tapi saya hanya bertugas menjual. Keluarga saya lebih berhati-hati daripada saya. Saya tidak tahu di mana dia memasak panci terlalu lama dan di mana dia menuangkan harta apa. Dia hanya memberi saya 2 potong dan meminta saya menjualnya. Kalau saya menjual 2 potong ini, dia mungkin akan memberi saya barang baru. Senior Chardon berkata dengan penuh semangat. Kalau begitu, kamu harus tetap memiliki barang di tangan. Saat dia berkata, dia dengan cepat berkata, saudaraku, aku masih memiliki sesuatu untuk dipikirkan. Tolong, Zakari berkata dengan santai. Kalau punya sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Senior Chardon berkata, membujuk kamu memperkenalkan keluargamu itu. Saya ingin mendiskusikannya untuk membeli. Maaf, saya tidak bisa melakukan itu. Zakari berkata dengan serius. Keluarga saya sangat mengutamakan keselamatan pribadi. Dia tidak akan pernah bertemu dengan saya atau menghubungi saya kecuali jika diperlukan. Dan kontak metode di antara kami juga satu arah. Dia dapat menemukan saya jika ada yang harus dia lakukan. Sedangkan saya tidak dapat membuktikan jika ada yang harus saya lakukan. Kemudian, Zakari berkata lagi, baiklah, jika kamu menginginkannya, tinggalkan saja informasi kontakmu. Jika mereka menghubungiku dan jika mereka memiliki barang serupa, mereka pasti akan menitipkannya kepada saya lagi. Saya akan menghubungi kamu segera setelah saya mendapatkan barang-barang itu. Senior Chardon ragu sejenak, dan akhirnya memutuskan untuk tidak mengungkapkan informasi kontaknya. Ponsel saat ini memiliki tingkat penyembunyian yang sangat rendah karena mereka perlu terhubung ke stasiun pangkalan untuk mendapatkan layanan komunikasi. Selama pihak lain mengetahui nomor teleponnya, pihak lain dapat mengunci lokasinya sesuai dengan stasiun pangkalan yang terhubung ke nomor telepon tersebut. Dan keakuratannya bahkan dapat dikurangi hingga 100 meter. Senior Chardon mengetahui hal ini adalah agar orang tua seperti dia yang telah hidup lebih dari 100 tahun untuk mengikuti perkembangan zaman. Tuan Ying pernah secara khusus menjelaskan status perkembangan teknologi modern kepada mereka. Dan juga secara khusus mengajarkan status mereka perkembangan teknologi modern. Pentingnya keamanan informasi pribadi telah dijelaskan. Bab 5583. Oleh karena itu, meskipun Senior Chardon tidak meremehkan Zakari, dia tetap tidak mau memberitahu informasi kontaknya kepada orang asing. Jadi, dia berkata, baiklah, bos. Bagaimanapun juga, kamu telah berkecimpung di industri barang antik selama bertahun-tahun. Kamu dapat mengetahui yang baik dari yang buruk. Kalau kamu benar-benar melihat sesuatu yang baik, simpan dan gantunglah. Sini, kalau aku punya waktu lusa, aku akan datang lagi. Zakari melihat bahwa dia bertindak ekstra hati-hati. Dia tahu bahwa masalah ini tidak boleh dipaksakan, apalagi terburu-buru. Jadi dia memeluk dadanya dan berkata, bagaimana dengan ini, orang tua? Datang dan lihatlah besok pagi. Senior Chardon menyampaikan dan dengan sengaja menyampaikan suaranya dan berkata, bos, bagaimana dengan ini? Saya akan memberi kamu uang muka $200.000 AS. Tolong saya bantu memperhatikan hal-hal baru terlebih dahulu.
Jangan keluarkan, agar tidak didahului oleh orang lain. Setelah saya melihatnya, sebaiknya saya menyukainya. Jika saya tidak menyukainya, kamu dapat menjualnya kepada orang lain. Bagaimana menurut kamu? Zakari berpikir sejenak, lalu mengangguk dan setuju. Dia berkata, "Oke, karena kamu sangat senang, maka aku tidak akan menulis lagi. Aku akan melakukan apa yang kamu katakan." Senior Chardon sangat gembira, dan sekali lagi mengangkat telepon. Dia mengirimkan 200.000 dolar AS lagi ke rekening Bank Zakari. Sebelum dan sesudahnya, Senior Chardon menghabiskan total 1,5 juta dolar AS. Namun dia tidak merasa tertekan sama sekali. Sebaliknya, dia merasa senang telah mendapatkan kebocoran besar. Melihat Zakari sekarang, dia tidak memiliki energi yang mengganggu. Setengah jam kemudian, seorang pengendara mengantarkan cincin giok itu ke Zakari. Setelah menandatanganinya, dia menyerahkan cincin giok itu kepada Senior Chardon dan bertanya, "Lihat cincin ini. Ini yang kamu lihat di bandara, kan?" Senior Chardon dapat dengan jelas merasakan aura dan formasi yang terkandung di jari giok. Dia yakin bahwa ini adalah cincin giok yang dia inginkan. Senior Chardon segera mengarahkan giok ke tangannya, dan memulai dengan 2 artefak magis. "Bersemangat," dia berkata kepada Zakari dengan penuh semangat. "Bos, kalau kamu memiliki sesuatu yang baru, diam-diam untuk menginap. Jangan khawatir." Zakari mengepalkan tangan, menjanjikan dadanya. Dia berjanji, akan ada barang-barang baru. Saya tidak akan menunjukkan kepada siapapun sampai kamu melihatnya. Senior Chardon berkata sambil tersenyum. "Oke, kalau begitu, terima kasih sebelumnya." "Sama-sama," Zakari berkata dengan santai. "Kalau membutuhkan sesuatu tentang kaligrafi dan lukisan antik, kamu dapat datang ke Jalan Antik dan temui saya kapan saja. Sekarang keinginan terbesarnya adalah segera menemukan tempat sepi dan mencoba 2 senjata ajaib ini." Dia berkata kepada Zakari, "Bos, karena masalah ini, saya tidak akan mengganggu urusanmu lagi. Saya akan kembali besok pagi jika saya punya waktu." "Oke," Zakari berkata sambil tersenyum. "Orang tua, hati-hati di jalan. Aku tidak akan mengantarmu pergi." "Tidak perlu." Senior Chardon terletak di tangannya, berbalik dengan tidak sabar, dan menjauh dari Jalan Antik. Begitu keluar dari Jalan Antik, Senior Chardon menghentikan taksi. Dia naik dan berkata kepada pengemudinya, "Di mana tempat paling sepi di Aurus Hill?" "Yang terbaik yang berada di pegunungan yang dalam dan hutan tua, di mana tidak ada orang." Sopir taksi bertanya dengan heran, "Pak tua, kamu sudah tua. Mengapa mencari tempat yang tidak ada orangnya? Mungkinkah karena kamu tidak bisa menginstalnya?" Senior Chardon mengeluarkan beberapa lembar uang $100 dan meletakkannya di dashboard di depannya. Lalu berkata dengan dingin, "Jangan banyak bicara kosong. Cepatlah mengemudi, atau saya akan naik taksi lain." Ketika supir taksi melihat bahwa pihak lain menawarkan dolar AS, dan jumlahnya beberapa ratus dolar, dia segera menyimpan uang itu dengan senyum di wajahnya. Lalu berkata dengan nada datar, "Karena kamu ingin pergi ke tempat sepi, aku akan membawamu ke belakang pemakaman Gunung Phoenix. Kita ke desa Feng Huang." Desa itu berada di lembah. Penduduk desa sudah pindah beberapa tahun yang lalu. Sekarang sudah menjadi desa tak berpenghuni. Tidak akan ada orang. Senior Chardon berkata tanpa berpikir. "Oke, ayo pergi ke sana." Bab 5484. Chadrick melihat bahwa ini sudah pukul 8. Dia membungkukkan tangannya kepada Charlie dan Porter, berjalan ke depan kerumunan, dan berdiri di hadapan mereka. Pada saat ini, Chadrick menyentuh janggutnya yang panjang dengan tangannya, dan berkata dengan lantang, "Semuanya, selamat datang di pertemuan pelatihan seni bela diri pertama yang diselenggarakan oleh Master Wade. Saya Chadrick Houghton, Kepala Taizen Dao ke-39. Saya merasa terhormat dihargai oleh Master Wade. Saya datang ke sini untuk memberi kalian ceramah tentang seni bela diri. Dalam periode waktu berikutnya, saya akan meneruskan apa yang telah saya pelajari dalam hidup saya kepada kalian tanpa syarat. Saya berharap untuk membuat kemajuan bersama kalian." Begitu kata-kata itu terucap,
Para siswa di seberang langsung bertepuk tangan dengan antusias. Setelah tepuk tangan berhenti, Chadrick melanjutkan, dalam ceramah ini, saya akan menyampaikan kepada Anda semua isi dari bab pertama Taizen Hunyuan Dao tanpa syarat. Karena Taizen Hunyuan Dao adalah kursus yang sangat detail. Oleh karena itu, mulai sekarang, tidak peduli apakah tingkat kultivasi kalian cocok, tidak peduli apakah kalian seorang master yang telah memasuki dunia gelap, atau pendatang baru yang belum memulai, silakan belajar dari awal dengan mantap. Charlie telah memberitahu, mereka yang datang ke pelatihan tahu bahwa Taizen Hunyuan Dao adalah mentalitas seni bela diri yang langka. Bahkan Porter siap mempelajarinya dari awal. Setelah itu, Chadrick memulai dari bab pertama Taizen Hunyuan Dao dan memberitahu semua orang tujuan dan prinsip Taizen Hunyuan Dao. Konten pengajaran Chadrick pada hari pertama adalah semua teori, tanpa konten yang terkait dengan latihan. Tetapi ini memberi banyak master seni bela diri, termasuk Porter, pemahaman baru tentang seni bela diri. Sedangkan untuk Nanako, Aurora, Isaac, dan Albert yang masih pemula, metode pengajaran ini memberi mereka lebih banyak waktu untuk persiapan. Setelah kelas hari pertama, apakah itu master alam gelap seperti Porter atau pendatang baru seperti Nanako, mereka semua sangat puas dengan isi pelatihan Chadrick. Charlie menonton selama seharian dan dia juga sangat mengenali penampilan Chadrick. Selama dia diberi cukup waktu, dia pasti bisa. Itu cukup untuk membantu orang-orang ini membangun atau membangun kembali fondasi seni bela diri yang kokoh. Setelah kelas selesai, Charlie secara khusus menemui Nanako dan Aurora. Dia bertanya kepada mereka, bagaimana perasaan kalian hari ini? Nanako memikirkannya, dan berkata sambil tersenyum. Rasanya seperti kelas bahasa Inggris pertama ketika saya masih kecil. Saya mulai belajar 16 huruf, dan saya tidak terbiasa dengan penyajian 26 huruf. Penjelasan Master Houghton lebih menarik, uraiannya sangat membumi, dan dapat membantu pendatang baru seperti kami memahami seni bela diri. Meskipun saya masih belum dapat memahami dengan jelas misteri berbagai meridian, dantian, dan istana Niwan yang disebutkan oleh Master Houghton, tetapi melalui pengantarnya, saya sudah memiliki kesan yang lebih spesifik tentang ini. Seperti guru bahasa Inggris saya ketika saya masih kecil, dia memberitahu bahwa A seperti menara besi, B seperti kacamata, dan C seperti bulan. Aurora tidak dapat menahan desahannya. Pidato Master Houghton sangat bagus, tidak terdengar terlalu sulit untuk dipahami. Tapi saya tidak tahu seberapa banyak saya mengerti. Untungnya Master Houghton tidak segera mulai mengajarkan latihan praktis. Kalau tidak, saya tidak tahu harus berbuat apa. Charlie membaca silabus Chadrick, jadi dia berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, dia hanya berbicara tentang pengetahuan teoretis kepada kalian hari ini. Tidak masalah jika tidak mengerti. Dalam beberapa hari ke depan, dia akan memperkenalkan meridian tubuh manusia kepada kalian satu persatu berdasarkan diagram meridian tubuh manusia. Kekuatan yang besar dan hampir menakutkan ini membuat Chardon sangat bersemangat hingga dia hampir berteriak ke langit. Bab 5585. Dia tidak pernah bermimpi bahwa kayu petir ini ternyata artefak yang bisa memanggil guntur surgawi. Apalagi kekuatan guntur ini sebanding dengan peluru artileri berat. Sebagai perbandingan, pedang kayu yang diberikan kepadanya oleh Tuan Ying jauh lebih lemah. Senior Chardon yang sangat bersemangat berdiri di tepi lubang yang dalam, mengamati kayu petir yang utuh, dan mengelilingi dirinya sendiri. Kekuatan kayu sambaran petir ini benar-benar menakutkan. Dengan itu, saya bisa menghadapi lawan yang lebih kuat. Sepertinya saya sangat beruntung bisa datang ke Aorus Hill kali ini. Berpikir tentang ini, Senior Chardon meratap lagi. Hanya saja benda ini menghabiskan banyak energi spiritual, dan dikonsumsi hanya dengan melemparkannya sekali. Sepertiga energi spiritual saya, sepertinya saya tidak dapat menggunakannya dengan mudah di masa depan. Energi spiritual yang hilang hanya dapat diisi kembali setelah tugas selesai. Saya akan meminta Tuan Ying untuk memberi saya obat. Selesai berbicara, dia meletakkan kayu petir dengan hati-hati di dekat tubuhnya dengan sedikit keengganan. Dia hanya bisa menghela nafas. Perasaan mengeluarkan petir benar-benar mengasyikkan.
Sepertinya aku telah bergabung dengan dunia ini. Betapa bahagianya. Hanya saja semuanya terjadi terlalu cepat. Dan itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga saya tidak punya cukup waktu untuk mengalaminya secara perlahan. Alangkah baiknya kalau bisa melakukannya lagi. Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak merogoh pakaiannya lagi. Memegang kayu petir di tangannya lagi. Tetapi setelah ragu-ragu sejenak, dia melepaskan tangannya lagi, mengeluarkannya dari pakaiannya. Dan kekurangannya, tidak, benda ini menghabiskan terlalu banyak energi spiritual. Jika terjadi lagi, kekuatanku akan turun terlalu banyak dalam waktu singkat. Saya khawatir tidak mudah untuk menyelesaikan tugas, jadi bersabarlah. Senior Chardon tidak tahu alasan sejumlah besar energi spiritual diperlukan untuk melemparkan kayu petir adalah karena niat Charlie. Kemudian Chardon mengeluarkan cincin giok, dan berpikir dalam hati, apa efek cincin ini? Sepertinya formasi yang dipicu secara pasif. Jika demikian, saya tidak dapat mencoba hal ini dengan gegabah. Kalau tidak, jika kehilangan efeknya, bukankah itu akan menjadi kerugian besar? Pada titik ini, dia juga mendekatkan cincin ke tubuhnya, dan berkata dengan penuh semangat, Aurus Hill, ibu kota kuno 6 dinasti, memang tidak sia-sia. Saya bisa mendapatkan 2 artefak ajaib pada hari pertama. Kalau saya menunggu beberapa hari lagi, mungkin akan ada keuntungan lainnya. Senior Chardon memutuskan bahwa untuk beberapa hari ke depan, dia tidak akan melakukan apapun pada keluarga Aker untuk saat ini. Dia akan pergi ke jalan antik untuk menemui Zakari besok. Lihat apakah dia dapat menyentuh keluarga lamanya. Dan mencoba untuk mendapatkan beberapa senjata ajaib. Pada saat yang sama, Charlie masih melihat awan gelap di puncak Gunung Phoenix di barat. Ragu-ragu di dalam hatinya. Apa yang dia perjuangkan adalah apakah dia harus naik helikopter langsung dari Shangri-La dan kendaraan ke Gunung Phoenix untuk mencapainya. Kalau begitu, cepatlah sekarang. Mungkin masih bisa menemukan perkumpulan senior penghancuran King di Gunung Phoenix. Bagaimanapun, dia sudah tahu seperti apa dia sekarang. Jika dapat ditemukan di gunung, dia akan melawannya secara langsung dan membunuh secara langsung. Namun, Charlie dengan cepat memveto ide ini. Kalau dia sekarang sedang membangun, tidak diketahui apakah dia dapat menemukan pihak lain atau tidak. Bahkan jika dia ditemukan, dia mungkin tidak bisa melawannya. Kalau langsung bertarung dan tidak dapat memberitahu pemenangnya untuk sementara waktu, itu mungkin akan menarik perhatian dunia luar. Jika dia mengungkap penguasaan energi spiritual, itu dapat menyebabkan guncangan di seluruh masyarakat. Oleh karena itu, Charlie ragu sejenak, atau saya menyerah untuk segera pergi ke Gunung Phoenix. Mengenai cara menghadapi orang ini, dia masih membutuhkan rencana jangka panjang. Namun, karena lawan telah mendapatkan kayu sambaran petir, peluang Charlie untuk membunuh lawan di masa depan sedikit lebih tinggi. Bab 5586, Universitas Aurus Hill saat ini. Di taman bermain, ribuan mahasiswa baru dari berbagai fakultas menjadi beberapa kotak untuk pelatihan militer. Pelatihan militer 14 hari baru saja dimulai hari ini. Banyak siswa baru yang masih sedikit merasa tidak nyaman dengan pelatihan paramiliter berintensitas tinggi. Baik anak laki-laki maupun perempuan penuh dengan keluhan. Terik matahari sudah sangat menyiksa, dan memang sangat menyiksa bagi pelajar baru yang baru memasuki tahun pertama. Terjadinya guntur yang tiba-tiba dari barat daya mengejutkan semua siswa di taman bermain. Melihat awan gelap di barat daya, kebanyakan dari mereka diam-diam terlindungi. Mereka semua berpikir bahwa cuaca saat ini akan turun hujan secara tiba-tiba. Semua siswa merasa bahwa jika hujan lebat benar-benar turun, pelatihan militer saat ini kemungkinan besar akan berumur panjang. Sehingga semua orang bisa bernapas lega. Pelatihan militer di tengah hujan jauh lebih nyaman daripada pelatihan di bawah terik matahari. Oleh karena itu, hampir setiap siswa memandang dengan penuh harap kegugusan besar awan gelap di langit barat daya. Berharap awan gelap ini segera menutupi kepala mereka. Semua orang melihat ke barat daya dengan antisipasi. Tetapi Vera menatap kosong ke awan gelap, mengerutkan kening. Dia merasa bahwa awan gelap itu agak aneh. Pada saat ini,
Claudia di samping mau tidak mau berbisik. Veron, jika hujan, mungkin kita bisa istirahat lebih awal. Untuk Claudia, dia tinggal di luar negeri. Kurang pemahaman dan persiapan psikologis untuk pelatihan tradisi militer mahasiswa baru di Universitas China. Dia pikir itu seperti perkemahan musim panas, di mana semua orang tertawa dan bermain game. 14 hari akan berlalu dengan gembira. Namun ketika pelatihan militer dimulai, dia menyadari bahwa ini pada dasarnya adalah pelatihan paramiliter selama 14 hari. Sulit untuk membiasakan diri untuk sementara waktu, dan dia menendangnya sepanjang pagi, dan ada 2 lecet di kakinya. Oleh karena itu, pada saat ini, dia diam-diam berharap pelatihan militer dapat dihentikan untuk sementara waktu, sehingga dia dapat bekerja keras secara perlahan. Vera menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-katanya, dan berkata dengan ringan, sepertinya tidak akan hujan. Claudia berkata, dengan awan yang begitu besar dan guntur yang begitu keras, terlihat ada cuaca konvektif yang kuat. Hujan turun, bahkan badai mungkin terjadi. Mari kita nantikan bersama. Mungkin itu akan menjadi kenyataan. Vera tersenyum dengan sedikit kesedihan, dan berkata dengan suara rendah, sejujurnya, saya berharap lebih dari orang lain. Kali ini akan turun hujan. Instruktur memperhatikan banyak orang berbisik dan berdiskusi apakah hujan akan turun. Dia berteriak dengan tidak senang. Semuanya, jangan berbisik. Hari ini adalah pisaunya, dan kita harus melanjutkan pelatihan. Ada semburan keluhan dari kerumunan. Pada saat ini, semua orang melihat bahwa awan gelap di arah barat daya secara bertahap menghilang, dan guntur tidak muncul lagi. Claudia berkata dengan sedikit kecewa, awan gelap yang begitu besar, mengapa menghilang setelah hanya 1 guntur? Aku mau ke kamar mandi. Instruktur berkata dengan dingin, ini bukan waktunya istirahat, kamu tidak boleh pergi. Vera mengerutkan keningnya, dan berkata dengan malu, Instruktur, saya sedang menstruasi. Setelah mendengar ini, instruktur berhenti memaksa dan mengganti tangannya. Pergi dan kembali. Vera berkata kepada Claudia dengan suara rendah seolah-olah dia telah diamuni. Claudia, aku harus pergi dulu. Sebelum menunggu Claudia ketika dia sadar kembali, Vera sudah meninggalkannya dengan cepat. Vera berjalan keluar dari taman bermain, mengangkut kembali ke asrama, berganti ke seragam kamuflase untuk pelatihan militer, mengambil ponselnya, dan membawanya. Bab 5587. Mengenakan masker hitam sekali pakai. Sebelum pergi dia menyimpan obat mujarab yang diberikan Charlie dari lemari. Lalu bergegas keluar pintu. Setelah keluar, dia mengirim pesan ke Nyonya Marilyn. Lalu menelepon Charlie sambil berlari menuju gerbang sekolah. Dia takut ledakan guntur tadi ada hubungannya dengan Charlie. Jadi dia terus bergumam. Cepat jawab teleponnya, cepat jawab teleponnya. Setelah beberapa saat, telepon tersambung, dan terdengar suara Charlie. Veron, apa yang kamu ingin aku lakukan? Mendengar suara Charlie, Vera menghela napas lega, dan buru-buru berkata, Kakak Charlie, saya sangat berterima kasih atas apa yang terjadi terakhir kali. Saya ingin bertanya, jam berapa yang nyaman? Saya ingin mengundang kamu makan malam. Charlie berkata sambil tersenyum. Bagaimana kalau setelah pelatihan militermu selesai? Selama ini, kamu harus tetap di kampus dan jangan pergi kemana-mana. Ngomong-ngomong, ini masih waktu pelatihan militer, kan? Seberapa nyaman bisa menelepon saya? Vera dengan sengaja berbohong dan berkata, tadi ada badai petir, dan sepertinya akan turun hujan. Instruktur meminta kami istirahat dulu, dan perhatikan cuaca. Oh, Charlie sedikit mengernyit. Dan dia tidak bisa tidak menebak tujuan panggilan Vera di dalam hatinya. Menurutnya, mungkin ada 3 alasan panggilan Vera. Pertama, dia hanya ingin mengundang dirinya makan malam. Kedua, mungkin karena badai barusan membuatnya menyadari ada sesuatu yang salah. Dia menelepon untuk memastikan keselamatannya. Ketiga, mungkin dia sengaja menyebutkan kejadian di telepon untuk mengingatkan dirinya agar memperhatikan keselamatan. Tentu saja,
Tidak dikesampingkan bahwa Vera pertama kali menelepon untuk memastikan keselamatannya. Dan setelah memastikan keselamatannya, dia dengan sengaja menyebutkan ledakan guntur untuk mengingatkan dirinya agar berhati-hati. Vera saat ini, setelah memastikan keselamatan Charlie, dia tidak berencana berbicara dengan Charlie di telepon. Karena dia takut jika berbicara terlalu banyak, Charlie akan meragukan dirinya lagi. Dia berkata sambil tersenyum, "Kakak Charlie, kalau begitu aku mengundangmu makan malam setelah pelatihan militerku selesai. Kamu tidak boleh menolak." Charlie langsung setuju, dan berkata, "Yah, aku akan mentraktirmu setelah pelatihan militermu selesai." Vera berkata sambil tersenyum, "Oke, tidak masalah. Sudah beres." "Oke," Charlie berkata, "katakan padaku saat pelatihan militer selesai." Vera bersenandung berat, lalu berkata, "Kakak Charlie, aku tidak akan memberitahumu sekarang. Aku akan melanjutkan pelatihan militer lagi." "Oke." Charlie tidak terlalu memikirkannya. Dia berkata, "Kamu harus melakukan pelatihan militer dulu." Vera menutup telepon Charlie, bukannya kembali ke taman bermain. Dia pergi jauh-jauh ke gerbang sekolah. Mengenakan masker, dia menunggu di pintu selama beberapa menit hingga akhirnya Nyonya Marilyn mengemudikan Rolls-Royce ke pinggir jalan. Rolls-Royce berhenti di depan Vera, dan dia langsung duduk di barisan belakang. Nyonya Marilyn bertanya dengan heran, "Nona Lavore, tiba-tiba kamu meminta saya datang. Ada apa?" Vera berseru, "Tidak apa-apa. Pelatihan militer sangat melelahkan. Saya tidak ingin ikut lagi. Bawa saya kembali ke Scarlet Pinnacle Mountain Villa." Kemudian, dia berkata kepada Nyonya Marilyn, "Ngomong-ngomong, Nyonya Marilyn, sapa saja para pemimpin universitas. Katakan, saya merasa tidak enak badan. Saya tidak akan berpartisipasi dalam sisa pelatihan militer." Nyonya Marilyn sedikit terkejut, tapi segera lega. Pelatihan militer adalah kerja keras, dan normal bagi wanita muda seperti Vera untuk tidak beradaptasi. Dia segera berkata, "Oke, Nona Lavore, saya akan membawa kamu kembali ke Scarlet Pinnacle Villa. Nanti saya akan berkomunikasi dengan para pemimpin universitas." Bab 5588. Segera, Rolls-Royce yang dikemudikan oleh Nyonya Marilyn berhenti di halaman Villa Scarlet Pinnacle. Vera tidak menunggu Nyonya Marilyn membuka pintu, jadi dia mendorong pintu dan keluar dari mobil. Lalu berjalan ke halaman kecilnya di lantai atas tanpa menoleh. Dia berkata, "Nyonya Marilyn, mulai hari ini dan seterusnya, saya akan tinggal di rumah. Saya akan makan 3 kali sehari. Letakkan tepat di luar pintu halaman saya. Kamu dapat pergi setelah mengetuk pintu." Nyonya Marilyn terkejut. Dia mengerti bahwa Vera tidak menginginkan pelatihan militer. Namun dia tidak mengerti mengapa Vera tidak mau keluar. Tapi sebagai pelayan, tentu saja kamu tidak bisa mengajukan lebih banyak pertanyaan daripada yang seharusnya. Dia berkata, "Oke Nona Lavore, saya mengerti. Apakah kamu memiliki persyaratan khusus untuk makanan? Apapun yang kamu inginkan." Vera berkata dengan santai, "Kamu bisa sesuaikan." Setelah itu, dia segera berlari ke lantai atas, membuka pintu dan memasuki halaman kecilnya. Logan yang sudah lanjut usia melihat Vera menaiki tangga teratas dari jauh. Dia buru-buru keluar untuk menghentikan Nyonya Marilyn, dan bertanya, "Marilyn, bukankah Nona mengikuti pelatihan militer? Mengapa tiba-tiba kembali?" Dia berkata dengan kosong, "Tuan, Nona Lavore tadi memanggil saya untuk pergi ke pintu masuk Universitas Aurus Hill." Setelah masuk ke dalam mobil, dia bilang tidak berencana mengikuti pelatihan militer lagi. Dia ingin kembali ke sini. Dia juga bilang, mulai hari ini dan seterusnya, dia akan tinggal di rumah. Dia meminta saya mengantarkan makanan 3 kali sehari di luar gerbang halaman. Oh, Logan sedikit mengangguk, dan berkata, "Selain mengantarkan makanan, tidak ada yang boleh mengganggu nona muda." Baik, Nyonya Marilyn tahu suaminya sangat menghormati Vera. Tidak mengherankan saat ini. Jadi, dia mengeluarkan ponselnya dan berkata dengan hormat, "Saya akan menelepon kepala Universitas Aurus Hill untuk memberitahu." Logan mengangguk dan berkata, "Pergilah. Saat ini, Senior Chardon,
yang selesai menguji kekuatan Thunderbolt, baru saja kembali ke daerah perkotaan dengan gembira. Hal pertama yang dia lakukan ketika kembali ke kota adalah langsung pergi ke jalan antik untuk menemui Zakari. Tetapi pada saat ini, Zakari telah menutup kiosnya. Senior Chardon tidak melihat Zakari. Dia menghampiri beberapa kios yang belum ditutup. Dia bertanya, "Semuanya, ini baru lewat jam 3 sore. Mengapa kalian buru-buru menutup kios?" Pria itu sedang sibuk berkemas, dan berkata tanpa melihat ke atas, "Apakah kamu tidak memeriksa ramalan cuaca? Katanya mungkin ada cuaca ekstrim. Mengapa aku tidak menutup kios dan menunggu hujan badai? Kami sudah terlambat tutup." Baru saat itulah Senior Chardon menyadari. Dia berpikir dalam hati, tidak ada yang namanya cuaca ekstrim. Itu tidak lebih dari guntur yang saya lontarkan di Gunung Phoenix. Tapi ini juga secara tidak langsung membuktikan bahwa guntur yang baru saja dia alami memang menggemparkan dunia. Senior Chardon ingin mencari seseorang untuk menanyakan keberadaan Zakari. Tetapi setelah memikirkan, dia membeli 2 barang antik dari Zakari dengan harga yang sangat tinggi. Jangan sampai membuat Zakari merasa waspada. Setelah memikirkannya, dia berencana mencari tempat tinggal di dekat jalan antik. Dan kemudian datang ke jalan antik di pagi hari untuk mencari Zakari. Pada malam hari, Senior Chardon duduk bersila di tempat tidur. Dia masih belum bisa samadhi. Alasannya tidak lebih dari tenggelam dalam kegembiraan dan tidak mampu melepaskan diri. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan kayu petir itu lagi. Sambil menyentuhnya, dia menghela napas. Benar-benar bantuan Tuhan untuk mendapatkan senjata ajaib seperti ini. 20 tahun yang lalu, saya memenggal kepala Curtis dan istrinya di sini dan membuat prestasi besar. 20 tahun kemudian, saya mendapatkan harta karun di sini. Tampaknya Aurus Hill memang tanah yang diberkati. Saat dia menghela napas, ponselnya tiba-tiba menerima panggilan internet dari Tuan Ying. Ekspresinya kaget, dan dia dengan cepat menghubungkan telepon, dan berkata dengan hormat, "Tuanku." Di ujung lain telepon, suara dingin bertanya dengan tajam, "Senior Chardon, kapan kamu tiba di Aurus Hill?" Senior Chardon menjawab, "Kembali ke Tuan Ying. Bawahan tiba di Aurus Hill pagi ini." Tuan Ying berkata lagi, "Seharusnya sudah larut malam di mana kamu berada. Kamu sudah berada di Aurus Hill selama 15 jam. Mengapa belum melakukan apapun pada keluarga Aker?" Jantung Chardon berdetak kencang. Bab 5589. Mengapa belum melakukannya? Chardon berkata, "Tuanku, saya baru saja tiba di Aurus Hill hari ini. Saya belum mengenal situasi Aurus Hill." Tuan Ying bertanya, "Bukankah saya sudah puas? Semua keluarga Aker tinggal di Willow Villa. Kamu hanya perlu memindahkannya ke sana di tengah malam dan bunuh mereka semua agar tidak memiliki malam dan mimpi yang panjang. Apalagi yang perlu kamu pelajari dari hal ini?" Senior Chardon buru-buru berkata, "Tuanku, bawahan perlu waktu untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang situasi keluarga Aker. Kalau tidak, jika seseorang lolos dari jaring dan tidak berada di Villa Willow saat saya melakukannya, itu akan sulit untuk menangani masalah ini." Tuan Ying berkata dengan dingin, "Malam ini Kate, istrinya, dan putra ketiga dan 1 putri mereka semuanya ada di Willow Villa. Ini kesempatan terbaik kamu untuk menyerang. Pukul 2 pagi di mana kamu berada. Kalau kamu serang sekarang, masih ada waktu untuk mengirim keluarga Aker di jalan sebelum fajar." Senior Chardon berkata dengan hormat, "Tuanku, Anda meminta bawahan untuk menyelidiki keberadaan Curtis dan putra Ashley. Bawahan belum menemukan petunjuk apapun. Kalau saya menyerang keluarga Aker sekarang, saya khawatir anak itu akan curiga, dan tidak pernah muncul lagi." Tuan Ying memancarkan dingin, "Kamu hanya perlu membunuh Kate, istrinya, serta putra ketiga dan 1 putri mereka. Dan anak bermarga Wade akan muncul secara alami." Senior Chardon bertanya dengan heran, "Tuan Ying, saya berani bertanya kepada Anda. Mengapa Anda begitu yakin?" Tuan Ying berkata dengan dingin, "Menurut urutan suksesi aset Kate, jika sesuatu terjadi padanya dan anak-anaknya, aset keluarga Aker akan menjadi 10%. Untuk 2,5-nya akan diwarisi oleh 3 putra dan 1 putri keluarga Aker.
dan setengah lainnya akan diwarisi oleh putra Ashley. Artinya, begitu mereka mati, anak bermarga Wade itu akan menjadi pewaris aset keluarga Aker. Ini adalah kekayaan senilai beberapa triliun dolar, dan peristiwa sebesar itu pasti akan menimbulkan kegemparan di seluruh dunia. Selama anak itu masih hidup, dia pasti tidak akan bisa menolak godaan ini. Tidak peduli di mana dia berada, dia pasti akan datang untuk menerima warisan dalam jumlah besar ini. Dan kemudian kamu dapat membunuh tanpa usaha apapun. Setelah itu, Tuan Ying melanjutkan, waktunya singkat, kamu harus mulai sekarang. Senior Chardon menjawab, di dalam hatinya ada bunyi klik. Dia sudah lama mengetahui bahwa tugas pertamanya datang ke Aorus Hill ini adalah untuk membunuh keluarga Aker. Namun dia tidak menyangka ketika dia tiba di Aorus Hill, dia akan menemukan dua senjata ajaib satu demi satu. Saat ini, dia masih berharap mengikuti petunjuk Zakari. Dia bisa menemukan lebih banyak senjata ajaib. Jadi dalam hal ini, dia tidak akan segera mengambil tindakan terhadap keluarga Aker. Dia jelas tahu bahwa keluarga Aker adalah keluarga terbaik ketiga di dunia. Begitu dia bergerak, itu pasti akan menimbulkan kegemparan di seluruh opini publik internasional. Dia juga tahu bahwa begitu keluarga Aker mati di Tiongkok, pejabat Tiongkok pasti akan berusaha keras untuk menyelidiki sampai akhir. Saat itu, pemerintah akan mengirim banyak orang cakap dan orang asing ke Aorus Hill untuk menyelidiki penyelidikan. Saat itu, tindakan dia di Aorus Hill akan sangat dibatasi. Bahkan sangat mungkin setelah membunuh, dia akan dicari oleh departemen terkait China di seluruh dunia. Kalau begitu, bagaimana dia bisa mendapat kesempatan untuk menggali garis Zakari? Bagaimanapun, Zakari bukanlah tokoh kunci dalam pertarungan, dan bahkan jika dia membunuhnya, dia tidak akan dapat menemukan petunjuk tentang keluarganya. Hal semacam ini hanya bisa dilakukan dengan mengakali, bukan dengan paksa. Jadi, solusi terbaiknya adalah Tuan Ying dapat meluangkan waktu beberapa hari lagi untuk menggali lebih dalam garis Zakari. Dan kemudian pergi untuk menyelesaikan keluarga Aker tanpa gangguan. Tepat ketika dia ragu-ragu dan tidak tahu bagaimana meminta pengampunan, Tuan Ying bertanya dengan tajam, Chardon, sejak aku memintamu untuk pergi ke Aorus Hill, kamu telah maju mundur. Kamu masih belum memberiku jawaban yang jelas. Mungkinkah kamu memiliki dua pemikiran tentang organisasi? Punggung senior Chardon ketakutan. Seolah-olah jarum yang tak terhitung jumlahnya telah menusuk ke kulit, menyebabkan seluruh punggung tertusuk. Dia sangat tidak senang. Dia hanya bisa berkata dengan tulus dan ketakutan, Tuanku salah paham dengan bawahan. Bawahan selalu setia kepada perkumpulan penghancuran King. Bagaimana aku bisa memiliki hati yang dikhianati? Hanya saja, bawahan masih memiliki sesuatu untuk dilaporkan kepadamu di masa depan. Tuan Ying berkata dengan dingin. Katakan. Senior Chardon terdiam, lalu berkata, kembali ke Tuan Ying. Bawahan mendapat senjata ajaib di Aorus Hill hari ini. Bab 5590. Chardon sangat pengertian, mengingat fakta bahwa dia telah melanggar perintah dan menunda waktu datang ke Aorus Hill saat berada di East Cliff. Jika tidak ada alasan yang sesuai saat ini, dia tidak dapat lagi melanggar perintah. Jika dia tidak membangkang, itu berarti dia akan segera pergi ke Willow Villa dan membunuh keluarga Aker yang sedang tidur dan semua orang yang melindungi mereka. Langkah besar seperti itu pasti akan mengejutkan seluruh dunia. Dapat dibayangkan bahwa Aorus Hill, sebagai tempat kejadian, pasti akan memasuki keadaan darurat militer yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika demikian, bagaimana dia bisa menggali petunjuk tentang Zakari dan keluarganya? Oleh karena itu, jika ingin menunda waktu, cara terbaik adalah berinisiatif menjelaskan senjata ajaib tersebut. Lagi pula, senjata ajaib itu tidak hanya sangat berharga bagi dirinya, tetapi juga bagi Tuan Ying. Senior Chardon ingin menahan potongan kayu sambaran petir yang dapat memanggil guntur dari langit, dan mengeluarkan cincin itu. Sehingga Tuan Ying dapat dianugerahi anugerah beberapa hari. Tuan Ying mendengarkan mengucapkan kata senjata ajaib. Suaranya berhenti selama 2 atau 3 detik. Kemudian dia bertanya dengan suara dingin. Kamu punya senjata ajaib? Senjata ajaib apa?
Senior Chardon dengan cepat menjelaskan. Kembali ke Tuan Ying. Bawahan secara kebetulan bertemu dengan seorang pedagang barang antik. Mereka baru saja menggali sebuah makam kuno di Aurus Hill beberapa waktu lalu. Mereka menjual barang antik tersebut. Di antaranya adalah cincin giok dinasti Qing. Ada formasi lengkap. Tuan Ying langsung bertanya, bagaimana dengan efeknya? Sudahkah kamu mencoba efek dari formasi itu? Senior Chardon menjawab, formasi ini adalah metode akupuntur pasif. Bawahan berspekulasi bahwa itu pasti semacam formasi pasif. Tuan Ying terkejut dan berkata, pernyataan ini benar. Senior Chardon berkata dengan tegas, Tuanku, beraninya saya berbohong kepada Anda. Jika Anda tidak mempercayai saya akan memberikan senjata ajaib ini setelah bawahan menyelesaikan tugas. Tuan Ying berhenti sejenak, tersenyum, dan berkata, Senior Chardon, sepertinya kamu memiliki keegoisan terhadapku. Senior Chardon buru-buru berkata, saya tidak berani. Bawahan ini awalnya berencana untuk memastikan keasliannya terlebih dahulu, dan kemudian melapor kepada Tuan Ying. Selain itu, bawahan ini juga berpikir, jika dapat menemukan beberapa keajaiban artefak dan kembali untuk memberikannya pada Anda, itu bisa dianggap sebagai pencapaian yang luar biasa. Tuan Ying mencibir, dan berkata, karena ini masalahnya, kamu punya hati. Setelah itu, Tuan Ying berkata lagi, baiklah, saya akan memberi kamu 3 hari lagi. Kalau bisa menemukan lebih banyak artefak magis, saya akan memberi kamu penghargaan besar saat kembali. Kalau tidak dapat menemukan artefak magis, jangan menundanya lagi. Setelah 3 hari, kamu harus menghancurkan seluruh keluarga Aker. Senior Chardon menghela nafas lega dan memenangkan jendela 3 hari seharusnya cukup untuk menggali lebih dalam tentang Zakari. Jika dapat menemukan artefak magis yang lebih banyak dan lebih baik, dia akan menyaring Yang Malang dan kembali ke Tuan Ying. Jika tidak dapat menemukan artefak magis lainnya, dia hanya dapat memberikan cincin giok ke Tuan Ying. Gunakan cincin ini untuk menukar dengan kesempatan menghasilkan banyak uang dengan yang kecil. Timur jauh Rusia. Saat ini, Senior Dijo seperti sebuah lagu. Bermeditasi di mana dia tinggal sementara. Bagi orang seperti dia dan Senior Chardon yang telah menguasai aura, tidur bukan lagi kebutuhan yang kaku. Mereka lebih suka menghabiskan waktu tidurnya dengan bermeditasi dan bernapas. Meskipun tidak ada aura di dunia untuk mereka serap dan ubah, setidaknya mereka bisa bermeditasi dan bernapas. Membantu menyempurnakan aura di tubuh agar lebih murni. Pada saat ini, ponsel Ruby tiba-tiba bergetar. Selain 2 senior lainnya, satu-satunya orang yang dapat melakukan panggilan ke telepon ini adalah Tuan Ying. Jadi dia segera membuka matanya dan membuka kunci telepon. Perangkat lunak khusus menunjukkan bahwa Tuan Ying yang menyediakan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.